Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama Ibu Guru Neneng, wali kelas 4D. Para siswa-siswi sekalian yang Ibu cintai dan Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang tema 2. Kita sudah masuk tema 2 ya. Dan tema 2 ini adalah tentang selalu berhemat energi ya. Kemarin Ibu Guru sudah membagikan soal, itu kita sudah masuk tema 2. Sekalian siswa-siswi mengisi sekalian sambil memperhatikan penjelasan Ibu di video ini. Kali ini kita masuk di subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Tema dari mata pelajaran ini adalah PPKN. Nah, dengan judul hak dan kewajiban. Kalian tahu hak itu apa dan kewajiban itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, baik anak-anak, dewasa, orang tua, adik, kakak, bapak, ibu, dan semuanya. Itu hak. Hak itu menyangkut tentang kebutuhan. Hak menyangkut tentang keinginan atau pemenuhan, atau segala sesuatunya terpenuhi buat kita, buat anak-anak, buat bapak, ibu, semuanya. Hak kalian untuk mendapatkan pelajaran ya, di sekolah atau dimanapun berada, karena kita belajar bukan cuma hanya di sekolah, tapi juga bisa di media-media ya, media sosial, di YouTube atau di media-media yang lain yang sifatnya positif ya. Jadi jangan kita salah kaprah atau kita salah mengambil tindakan ya, karena hak sebenarnya adalah ingin memiliki, ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya yang bagus-bagus, yang baik-baik ya. Nah, kemudian kita berlanjut dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus wajib kita kerjakan ya. Atau seperti contohnya yang jauh-jauh adalah anak-anak ya, wajib sekolah ya. Wajib wajib meningkatkan taraf belajar ya. Wajib sekolah, wajib meningkatkan taraf belajar, dan orang tua wajib menyekolahkan anak ya. Itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban bagi bapak, ibu, dan siswa-siswi semuanya adalah sangat menunjang untuk kelancaran hidup ke depannya ya. Selain hak dan kewajiban, kewajiban itu harus dipenuhi, harus dikerjakan gitu ya. Jadi kalau dalam hal bersekolah, memang itu anak-anak wajib sekolah ya. Jangan tidak ada yang tidak sekolah tapi harus wajib sekolah ya. Jadi kalau tidak sekolah nanti itu bagaimana ya, kalau tidak belajar nanti bagaimana, nanti kelak anak ke depan itu yang rugi. Contohnya dalam hal ilmu agama, ilmu umum memang harus dipenuhi karena dia menyangkut masalah kehidupan, kehidupan sehari-hari ya. Misalkan hormat kepada orang tua ya, wajib hormat kepada orang tua ya, patuh sama orang tua,
apa yang diperintah oleh orang tua wajib dilaksanakan ya. Misalkan dalam hal kecil saja ya, anak-anak wajib untuk misalkan disuruh menyapu, bantu ibu di rumah menyapu, anak-anak laksanakan kewajiban itu membantu ibu di rumah dengan menyapu ruang tamu, menyapu kamar sendiri, merapikan tempat tidur dan sebagainya ya. Jadi kalian belajar untuk membantu orang tua ya. Kemudian kewajiban terhadap sumber energi ya. Karena kita ini menyangkut judul materi tentang sumber energi, maka kewajiban terhadap sumber energi. Pada dasarnya manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat ya. Artinya apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap alam. Jadi pengaruhnya manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Jadi misalkan menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Misalkan kita mau cuci piring, anak-anak disuruh cuci piring ya. Jadi sebelum keran dikocorkan, tutup dulu. Sementara piring kita pakai sabun, gosok pakai sabun cuci piring ya. Sampai kalau semua sudah piring, gelas, sendok semua sudah dibersihkan pakai sabun, lalu kita kocorkan air ya. Lalu anak-anak kocorkan air. Nah, itu menghemat energi, menghemat air ya. Jadi tidak boros. Nah, setelah semua bersih, sudah disabunin, sudah dicuci di air keran yang mengalir, atau ditaruh di wadah di ember di baskom untuk tampung air bersih dan air kotornya. Jadi itu kewajiban kita kewajiban untuk anak-anak ya, untuk menghemat air. Kemudian memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan ya, misalkan plastik bekas air minum ya, itu jangan dibuang. Biasanya kalau kebanyakan orang yang kreatif itu, ada anak-anak yang kreatif itu biasanya dipakai untuk menanam ya. Tinggal dilobangin, bawah botolnya dilobangin, lalu diisi tanah, lalu dikasih tancap tanaman atau bunga atau sebagainya ya. Lalu ditaruh di bisa di halaman teras rumah ya, atau di pagar-pagar gitu ya. Atau juga botol kayaknya ini air minumnya udah habis, ini udah sayang dibuang ya, kita misalkan pakai untuk menaruh tempat pensil. Nah, ini kan kreatif tuh kan ya. Jadi kalau bisa ibu harap anak-anak kreatif untuk menggunakan hal-hal yang setelah digunakan oleh kita, yang sepertinya kita anggap sepele ya, sepele bahwa ini tidak penting, padahal itu penting sekali ya. Misalkan kotak karton ya, ada kotak karton bekas parfum atau bekas pembungkus kue apa begitu. Nah, kartonnya kelihatannya bagus sekali. Nah, bisa kita kreasikan untuk membuat tempat tisu. Nah, daripada kita beli di toko mahal-mahal ya, kita irit uang. Nah, ada kotak kue misalkan, ini bagus kotaknya ya, jangan dibuang, kita jadikan tempat tisu ya. Kita bolongin atau kita gambar dulu, lalu kita gunting, kemudian ditaruh tisunya, kita tutup lagi kotaknya, kita bisa cabut ya kalau kita memerlukan tisu, atau kita taruh nanti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Itu biasanya hari-hari kita menggunakan tisu. Jadi kan bekas-bekas karton atau bekas kotak apa gitu ya, jangan dibuang. Itu juga botol-botol ya. Nah, itu ramah lingkungan ya. Kemudian menjaga dan melestarikan alam untuk
menjaga ketersediaan sumber energi. Ya, jadi misalkan ada tanaman nih, ya, tanaman. Ada tanaman-tanaman apa yang sekiranya dapat kita butuhkan, ya, tanaman yang yang bisa bermanfaat untuk kita, misalnya tanaman-tanaman herbal, ya, tanaman-tanaman herbal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, contohnya seperti orang sakit gitu kan, tanaman herbal seperti kunyit, ya, daun kunyit, terus daun sambiloto gitu kan, daun-daun itu kan misalkan itu untuk orang yang kena sakit malaria karena sifatnya pahit, ya, daun itu kalau direndam di air panas. Nah, jadi anak-anak perlu tahu bahwa ada tanaman-tanaman yang bisa kita ciptakan untuk menjadi tanaman herbal, misalkan ya daun sirsak, ya, daun-daun yang biasa ada tumbuh liar itu sebenarnya daun kersen gitu, tumbuh liar kan. Nah, kita bisa manfaatkan itu semua. Daun kersen itu kan biasa kan kalau untuk yang orang punya penyakit komplikasi asam urat itu bisa daunnya direbus dan kita bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit gitu, ya, banyak seperti daun kersen, terus daun jeruk, ya, daun jeruk, terus daun sambiloto, terus daun apa lagi, banyak, ya. Nah, daun jeruk itu biasanya kan dipakai untuk tanaman, ya, daun jeruk biasa untuk pakai untuk masakan, ya, misalkan kalau kita masak apa gitu, terus di resepnya itu harus pakai daun jeruk. Nah, bisa, ya, hanya untuk aroma. Banyak tanaman-tanaman yang bisa sifatnya untuk herbal, ya, untuk penyakit juga, untuk bumbu masakan, ya, seperti daun kunyit biasa kan untuk pepes bungkus pepes ikan gitu kan, itu kan daun kunyit, ya. Jahe juga tanaman itu umbi-umbian, ya, bisa untuk untuk menyembuhkan penyakit, ya, misalkan kalau batuk gitu kan minum air jahe gitu kan, ya, jadi banyak, ya. Kemudian melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, melestarikan reboisasi. Jadi kita harus menjaga, melestarikan. Jangan asal kita tebang, setelah tebang lalu kita biarkan dia gundul begitu, jangan. Tanam lagi. Gitu. Sama dengan seperti di pot kita misalkan tanam daun bawang, ya. Daun bawang itu kan kalau sudah tumbuh, ya, tumbuh ke atas, kita gunting bawahnya. Nah, nanti biarkan selama 1 minggu dia sudah tumbuh lagi tunasnya gitu kan. Jadi jangan dicabut semua sampai gundul nggak ada lagi ini tanamannya, tinggal tanahnya saja. Ya, sama pohon-pohon juga begitu, ditebang terus ya nanam lagi supaya tidak terkena banjir. Nah, kalau ada air hujan datang, kemudian ada tanaman masih kecil-kecil, dia bisa meresap air, dia bisa cepat tumbuh besar tanaman itu karena dia sudah meresap air hujan, air yang tertampung dalam tanah dia diresapi oleh akar-akarnya, ya. Jadi tanaman itu bisa tumbuh berkembang, tumbuh besar lagi, ya. Tapi kalau misalkan kita udah tebang lalu kita tidak nanam lagi, bagaimana mau bisa tumbuh, ya? Ya, jadi itulah gunanya untuk melestarikan
energi, sumber energi. Ya, sumber-sumber energi itu banyak. Ya, bisa dari apa? Bisa dari, bukan cuma sekedar dari matahari, ya, energi terbesar dari matahari, ya. Kemudian energi air. Nah, energi air itu untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, ya. Bukan cuma hanya manusia, tapi juga hewan-hewan juga membutuhkan air, ya. Dia untuk mandi juga, untuk minum juga, ya. Ya, kemudian menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, seperti misalkan kincir angin, ya, sumber energi untuk listrik bisa kita gunakan angin, ya, atau kita buat semacam baling-baling. Nah, baling-baling pas ada angin dia berputar terus. Nah, jadi listrik juga bisa menyala. Kita sambungkan alat, listrik menyala, ya. Kalau kita mengandalkan angin, ya. Begitu juga air. Nah, kalau di sungai kan ada air terjun, itu air terjun dari atas gunung, kemudian kita buat baling-baling di bawahnya itu. Nah, nanti air terjun masuk ke dalam baling-baling, jadi baling-balingnya dia berputar. Disambungkan untuk pasang listrik juga di situ bisa. Jadi dia pembangkit listrik tenaga air. Jadi dia mengandalkan air, ya. Kemudian energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi yang paling terbesar di bumi ini. Ya, Allah menciptakan matahari untuk kebutuhan hidup sehari-hari manusia di jagat raya ini. Bukan cuma hanya manusia, tapi juga hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi kita semua hidup karena dari sumber energi matahari, ya. Jadi kalau kita hidup tanpa matahari, nggak ada matahari, apa yang kita rasakan?